Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi nih bersama Mama di Waktunya Mama bercerita. Hai, apa kabar nih? Semoga kawan-kawan semua di sini yang cantik, ganteng, baik hati, soleh dan soleha selalu baik-baik aja, selalu sehat dan panjang umur, dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah Mama dan keluarga di sini juga akan baik-baik saja. Oke, kita saling mendoakan ya supaya kita bisa terus ketemu di video-video selanjutnya. Oke, seperti biasa, di video kali ini Mama akan bercerita tentang apa? Betul, cerita rakyat. Oke, cerita rakyat adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan biasanya dikisahkan oleh orang yang lebih tua. Nah, di malam ini Mama akan menceritakan lagi satu cerita rakyat dari Indonesia. Seperti di judul, cerita yang akan Mama ceritakan berjudul Joko Bodo. Nah, cerita rakyat ini berasal dari Jawa Tengah. Dongeng Joko Bodo ini ternyata cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Dongeng ini ternyata mengisahkan orang yang bodoh dan celaka karena kebodohannya sendiri. Seperti biasa, sebelum Mama ke ceritanya, Mama akan sebutin dulu tokoh-tokoh dari cerita rakyat Joko Bodo. Tokoh-tokoh dari cerita rakyat Joko Bodo. Pastinya yang pertama adalah Joko Bodo sendiri, yang kedua adalah Ibu Joko Bodo, dan yang ketiga adalah seorang gadis. Nah, kawan-kawan semua, sudah siapkah untuk mendengarkan cerita rakyat malam ini? Duduk yang manis ya, dan dengarkan Mama bercerita. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Let's go! Di sebuah desa, tinggallah seorang janda bersama dengan anak laki-laki tunggalnya. Sayangnya, anak itu amat bodoh. Oleh sebab itu, ia dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Joko Bodo. Joko Bodo secara fisik sama dengan anak-anak seusianya. Bahkan Joko Bodo tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Namun kebodohannya tidak pernah hilang dan terlihat ketika ia diajak bicara atau diminta bekerja. Kebodohannya ternyata sering kali menjadi bahan olok-olokan dan cemoohan penduduk desa. Namun, di balik kekurangannya, ternyata Joko Bodo memiliki hati yang sangat murni dan selalu patuh kepada ibunya. Sehingga si ibu amat sangat sayang kepadanya. Pada suatu hari, Joko Bodo pergi ke hutan mencari kayu. Di dalam hutan, di bawah sebatang kayu yang besar, Joko menemukan seorang gadis cantik yang sedang tertidur. Joko Bodo terpesona melihat kecantikan dari gadis tersebut. Ketika dibangunkan, sang gadis ternyata tidak bangun. Meskipun Joko Bodo berulang kali berusaha untuk membangunkannya, namun gadis itu tidak kunjung membuka matanya. Joko Bodo pun mengira kalau gadis ini sedang berpura-pura tidur dan malu ketika melihat kedatangannya. Akhirnya, tanpa berpikir panjang lagi, Joko Bodo menggendong gadis itu dan membawanya pulang ke rumahnya. Dalam benaknya, gadis ini akan ia perlihatkan kepada sang ibu dan berharap bisa dijadikan seorang istri. Joko Bodo akhirnya sampai ke rumah. Ketika ibu Joko melihat anaknya masuk ke dalam rumah kecil mereka dengan membawa seorang gadis asing di pelukannya, ia terkejut. "Joko, siapa gadis itu?" tanya sang ibu dengan nada khawatir. "Ibu, aku tadi menemukan gadis ini di hutan.
Sudah dibangunkan berkali-kali tetapi tidak bangun. Bolehkah aku menikahinya? Ujar Joko Bodo dengan wajahnya penuh harapan polos. Ibunya yang bingung dengan perkataan sang anak akhirnya memutuskan untuk membantu Joko Bodo. Mereka berdua meletakkan gadis itu di kamar Joko Bodo dan menunggu sampai ia terbangun. Siang telah berganti malam, namun ternyata si gadis belum juga bangun dari tidurnya. Ibu Joko Bodo mulai cemas. Si ibu akhirnya menyuruh Joko Bodo untuk membangunkan gadis itu. Joko, coba kau bangunkan gadis itu, supaya dia bisa makan dulu. Kasihan nanti dia lapar. Ujar ibu Joko. Bu, bolehkah malam ini biarkan saja dia tidak usah makan? Tidak apa-apa, besok pagi saja kita bangunkan dia. Jawab Joko Bodo. Esok paginya ketika Joko Bodo dan ibunya sudah siap untuk makan pagi, si gadis tidak muncul juga dari kamarnya. Melihat peristiwa ini, ibu Joko Bodo menjadi curiga. Mana ada orang yang mampu tidur hingga 1,5 hari. Tanpa diketahui oleh Joko Bodo, si ibu menengok ke dalam kamar si gadis. Kemudian ia masuk ke dalam kamar untuk memeriksa keadaan gadis yang tidak bangun dari tidurnya dengan teliti. Astaga, Teriak si ibu sambil mengelus dadanya setelah yakin bahwa gadis yang dianggap sedang tidur itu sebenarnya sudah meninggal. Si ibu cepat-cepat menemui Joko Bodo. Nak, gadis itu sudah meninggal. Ujar ibu Joko Bodo. Saya tidak percaya, Bu. Ia tidak meninggal. Gadis itu hanya sedang tidur nyenyak. Dan saya yakin sebentar lagi ia akan bangun. Ujar Joko Bodo tidak mendengarkan perkataan ibunya. Akhirnya beberapa hari kemudian mulai tercium bau busuk dari kamar tempat gadis itu ditidurkan. Nak, gadis itu sudah meninggal. Bau itu berasal dari tubuh si gadis yang sudah mulai membusuk. Itulah tandanya bahwa gadis itu sesungguhnya sudah mati. Orang yang mati akan mengeluarkan bau busuk. Jelas ibu Joko Bodo. Joko yang masih belum sepenuhnya memahami situasi mengendus udara dan mencium bau busuk itu. Wajahnya pucat. Kematian punya bau? Tanyanya terkejut. Sekarang mengertilah Joko Bodo bahwa setiap mayat akan berbau busuk. Segera diangkatnya tubuh gadis itu dan dibuangnya ke dalam sungai. Suatu hari, ibu Joko Bodo tengah memasak di dapur. Tanpa sengaja ia kentut dan mengeluarkan bau tak sedap. Bau sekali kentut ibunya itu hingga Joko Bodo mencium bau yang sangat menusuk hidung. Matanya melebar ketakutan. Ibu, bau itu? Apakah ibu sudah mati? Serunya panik. Ibunya yang terkejut akhirnya tertawa. Oh Joko, tidak. Ibu baik-baik saja. Ibu hanya... Belum sempat ibunya menyelesaikan perkataannya, Joko Bodo sudah menggendong ibunya. Joko Bodo dalam kepanikannya tidak mendengar penjelasan ibunya. Pikirannya hanya dipenuhi oleh bayangan gadis di hutan. Dalam kebingungannya, ia percaya bahwa ibunya juga telah meninggal. Tanpa pikir panjang lagi, Joko membawa ibunya ke sungai sambil menangis dengan sedih sekali sebab disangka ibunya telah meninggal. Si ibu terus meronta-ronta ingin melepaskan diri. Nak, ibu belum mati. Ibu masih hidup. Lepaskan aku. Ayo, ibu belum mati, nak. Mohon ibunya. Tidak, ibu sudah mati. Tubuh ibu sudah bau. Itu artinya ibu sudah mati. Jawab Joko Bodo.
Nak, bau itu karena aku kentut, jawab si ibu sambil terus meronta. Joko Bodo terus membawa ibunya ke tepi sungai. Joko Bodo tidak mendengarkan perkataan ibunya. Joko terus membawa ibunya ke tepi sungai. Setelah sampai di tepi sungai, ibu yang malang itu dilemparkannya ke dalam sungai dengan arus yang sangat deras. Sang ibu akhirnya terbawa arus dan meninggal. Istirahatlah dengan tenang, Bu. Gumamnya pelan sambil melihat sungai membawa ibunya pergi tanpa menyadari kesalahan besar yang baru saja ia buat. Beberapa hari kemudian, saat Joko bekerja di ladang, Joko tiba-tiba merasakan perutnya tidak nyaman. Tanpa peringatan, ia kentut. Mencium bau kentutnya sendiri yang busuk, Joko Bodo menjadi sangat terkejut. Oh tidak, aku sudah mati, tubuhku berbau busuk, teriak Joko Bodo. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera berlari dan menceburkan dirinya ke dalam sungai. Ia terbawa arus dan meninggal oleh kebodohannya sendiri. Ketika air menenggelamkannya, para penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala, berbisik satu sama lain tentang bahaya dari ketidaktahuan. Oke, sekarang Mama akan langsung masuk ke pesan moral dari cerita rakyat Joko Bodo. Pesan moral dari cerita rakyat Joko Bodo ini adalah mengingatkan kita akan bahaya dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Sebagai manusia, kita wajib dan harus selalu mencari ilmu agar jangan sampai sengsara karena kebodohan. Selain itu, cerita Joko Bodo ini juga mengajarkan agar kita selalu kritis dan tidak berlaku sembrono. Oke kawan, itu dia cerita rakyat Joko Bodo. Nah, buat kawan-kawan semua yang pengen request, pengen cerita rakyat apalagi nih yang pengen Mama ceritain, boleh komen di kolom komentar. Dan untuk kawan-kawan semua yang ingin mengkoreksi, takut-takutnya ada salah cerita ataupun salah pengucapan dari cerita yang Mama jelasin, boleh koreksi di kolom komentar. Nah, yang lebih penting banget, jangan lupa untuk selalu dukung Nala Gumes Story dengan cara di like, comment, share, and subscribe. Karena dengan dukungan dari kawan-kawan semua membuat kita semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, terima kasih juga kawan sudah menonton video ini sampai akhir dan sudah menonton video lainnya dari Nala Gumes Story. Oke, sekarang waktunya Mama pamit. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.